Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita. Biarlah segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Saya sangat senang berbagi berkat, berbagi firman Tuhan pada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang setia mengikuti channel RPKM. Dan kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan renungan firman Tuhan Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Tapi saya tidak akan membaca secara keseluruhan. Saya akan baca beberapa ayat saja. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota, namanya kota di Galilea, bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ayat 8. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai Maria, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Baik Bapak Ibu sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan dalam kesempatan berbahagia ini adalah kelahiran Yesus menyatakan kemanusiaan dan keilahiannya. Kelahiran Yesus menyatakan bahwa dalam manusia sejati, dan juga sekaligus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, atau dia adalah Allah yang sejati. Luar biasa. Bagaimana mungkin manusia dan Tuhan bisa bersatu? Nah, itu dia. Ya, seringkali hal ini menjadi suatu perdebatan, bahkan penolakan dari banyak orang, bahkan dari agama tertentu, menolak Yesus sebagai Tuhan karena Tuhan itu adalah, karena Yesus adalah manusia, menganggap manusia biasa dan punya jenis kelamin disebut dengan laki-laki. Sehingga kita sebagai orang Kristen yang percaya menyembah Tuhan dan mengatakan Yesus Tuhan itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang kafir menyembah manusia. Ini akibat dari tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang pribadi Yesus. Tidak mampu bisa membedakan dari sisi kemanusiaan dan sisi keilahian Yesus. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama melalui pembacaan nas firman Tuhan hari ini, mau menunjukkan, mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah manusia sejati, dan Yesus juga sekaligus adalah Tuhan atau Allah yang sejati. Bagaimana kita bisa membuktikan itu? Manusia tidak satu pun dapat membuktikannya. Tokoh agama, pemimpin agama, siapapun di dunia ini tidak dapat bisa membuktikan itu. Yang dapat membuktikan itu siapa? Hanya Tuhan sendiri melalui kehadiran Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, sangat jelas saya mengatakan bahwa yang dapat membuktikan dan memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Bahwa Yesus adalah manusia. Manusia bisa buktikan ketika sudah Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini. Mari kita perhatikan bersama-sama pembuktian dua hal ini. Yesus adalah manusia sejati, dan sekaligus Yesus adalah
Allah yang sejati, Dia adalah Tuhan. Tadi dikatakan ada malaikat Gabriel mendatangi Maria. Ya. Maria di rumahnya di kota Galilea dikatakan bernama Nazaret, di mana Maria tinggal. Nah, kita perhatikan bersama-sama dikatakan ada kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Adik, malaikat Gabriel mendatangi seorang perempuan namanya Maria. Maria itu adalah tunangan dari Yusuf, dari keturunan Daud. Nah, kita perhatikan di sini apa yang menarik, yaitu menarik tentang Maria, seorang perempuan. Nah, seorang perempuan yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus, yang disebut dengan Dia adalah Yesus. Perhatikan kata dikatakan seorang perawan. Nah, ini dia, seorang perawan sergasi Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perhatikan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Bukan saja pada saat malaikat Gabriel mendatangi Maria, tetapi hal ini sudah dikatakan melalui Nabi Yesaya. Di Yesaya pasal 7 ayat 14, Tuhan sudah berkata kepada Yesaya bahwa akan lahir seorang perempuan dari keturunan perempuan, yaitu yang disebut dengan Immanuel ataupun dikatakan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan baca Yesaya 7 ayat 14 supaya lebih jelas. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Ini perlu kita pahami, sehingga kita jangan hanya mengerti Yesus datang sebagai manusia itu pada saat peristiwa kelahiran Dia melalui Maria di Bethlehem. Nah, dikatakan ini jauh sebelum Maria ada. Ya, jauh sebelum Maria ada, bahkan 700-an tahun bedanya. Sebelum Maria ada, sudah dinubuatkan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya. Dikatakan demikian, di ayat 14. Yesaya 7:14 berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Pertanda apa itu? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan menamakan dia adalah Immanuel. Jadi saudara kasih Tuhan sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus dari seorang perempuan muda. Dalam konsep perjanjian lama di Yesaya 7:14 dikatakan perempuan muda. Nah, kalau perempuan muda dalam bahasa Ibrani disebut dengan Alma. Ya, Alma, perempuan muda. Lalu diterjemahkan ke bahasa Yunani disebut dengan Parthenos. Parthenos, apa itu artinya Alma? Apa itu artinya Parthenos? Artinya sama, saudara kasih Tuhan. Alma ataupun Parthenos itu menunjukkan apa? Seorang perempuan yang masih suci, masih perawan, belum mengenal namanya laki-laki, belum tahu namanya laki-laki. Artinya belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Jadi bukan gadis yang umum, yang seperti dikatakan adalah gadis tapi belum tentu perawan. Tapi di sini kita perhatikan Maria yang melahirkan Yesus, dia adalah dikatakan Parthenos, itu kan perawan luar biasa. Jadi apa yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya sangat tepat, perempuan muda. Lalu dikatakan Parthenos, aku dikatakan perawan. Wah, luar biasa. Ini adalah salah satu keajaiban kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Lahirnya aja sudah ajaib, luar biasa. Jadi Yesus lahir itu bukan seperti kelahiran manusia biasa, dalam arti Yesus ini ada ya dalam kandungan Maria, bukan karena proses pertemuan ya antara laki-laki dan perempuan ya menghasilkan janin dalam kandungan, tidak. Nanti kita baca selanjutnya, saudara kasih Tuhan, boleh dikatakan bahwa Maria mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, bukti yang pertama kita perhatikan di sini bahwa Yesus Kristus adalah manusia, yaitu Maria mengandung Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Dia mengandung seperti layaknya manusia biasa mengandung. Dan juga nanti kita perhatikan lagi, Yesus lahir layaknya seperti manusia yang lain lahir. Tapi yang membedakan bahwa Yesus Kristus
bukan hasil buah ya dari pertemuan laki-laki dan perempuan. Tidak. Ya, dia adalah pekerjaan dari Allah sendiri dengan dikarunia dikatakan oleh Roh Kudus. Apa Ibu dan kasih Tuhan? Ini luar biasa. Jadi hal yang pertama kita perhatikan di sini, dia adalah manusia sejati karena mengapa? Pertama, harus lahir dari Maria. Nah, itu manusia. Nah, yang menunjukkan keilahiannya apa? Bahwa kehadiran dia sebagai manusia bukan karena ya usaha manusia, bukan karena Marianya, bukan karena Yusufnya, tapi karena Tuhannya. Luar biasa. Makanya Yesus itu tidak punya ayah secara fisik, ibu secara fisik, tidak. Tapi Tuhan pakai Maria. Nanti kita perhatikan bersama-sama mengapa Maria dipakai oleh Tuhan. Mengapa Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus. Nah, ini penting sekali. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya dikatakan tadi hal yang menarik tadi, seorang perawan menurut kitab Injil Lukas pasal 1:27, tapi menurut Yesaya 7:14 seorang perawan itu Parthenos. Luar biasa. Bagaimana mungkin gitu ya? Nanti juga Maria juga mengatakan bagaimana mungkin. Nah, itu. Nah, kita perhatikan di sini. Di ayat yang ke-28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Perhatikan di sini. Malaikat Gabriel itu mendatangi Maria, dikatakan salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Perhatikan, yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata dikaruniai, grace dalam bahasa Inggris. Lalu karis dalam bahasa Yunaninya. Karis artinya apa? Anugerah, kasih karunia. Jadi mengapa Maria yang dipilih oleh Tuhan? Bukan karena Maria orang yang tidak berdosa, bukan karena Maria lebih hebat dari perempuan-perempuan yang lain. Bukan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Maria sama seperti manusia yang lain adalah manusia berdosa. Sekali lagi mengatakan bahwa Maria sama dengan perempuan-perempuan yang manusia berdosa. Mengapa Tuhan memilih Maria? Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Itu dengan grace, anugerah Tuhan. Luar biasa. Jadi berbahagialah saudara yang dipilih Tuhan karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, bukan yang lain. Artinya apa? Orang yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Maria tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Itu luar biasa. Jadi bukan karena kesucian, kekudusan, kebaikan dari Maria. Tidak. Memang dari sisi karakter Maria dan Yusuf perlu diteladani kebaikan mereka, karakter mereka. Tapi bukan karena itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sana dikatakan Tuhan menyertai engkau. Ada suatu jaminan kepada Maria. Ketika Maria mau menerima untuk mengandung Yesus di dalam rahimnya, bahwa Tuhan berjanji akan menyertainya, akan melindunginya. Nah, ini hal yang sangat penting saudara kasih Tuhan. Artinya apa? Tuhan berkarya atas kandungan Yesus, kandungan Maria yang di dalamnya adalah Yesus Kristus. Dan kita perhatikan bersama-sama, Tuhan menyertainya. Artinya apa? Dalam proses mengandung, lahir, ada Tuhan yang menyertai, ada Bapa yang menyertai. Luar biasa. Lalu dikatakan, yaitu 9, Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Gabriel mengatakan jangan takut. Ya, kalau malaikat mengatakan jangan takut, berarti pada saat itu Maria dalam posisi takut. Ya, takut kepada siapa? Ya, takut kepada, bisa saja dengan tunangannya Yusuf, bisa juga kepada orang tuanya, bisa juga untuk masyarakat setempat. Mengapa? Mengandung tanpa pernikahan, mengandung tanpa suami. Ini sesuatu yang memalukan. Ini sesuatu yang membuat dia akan dikucilkan, direndahkan. Nah, makanya dikatakan jangan takut. Jangan takut. Ini perkataan Tuhan melalui malaikat Gabriel, jangan takut. Jadi Natal itu kata ucapan yang
Pertama dikatakan itu kepada Maria, jangan takut. Jangan takut kepada siapapun. Mengapa? Karena ada jaminan Tuhan. Dan yang kedua, karena yang anak yang akan dikandung dan dilahirkan itu adalah anak Allah dari tempat yang maha tinggi. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama dikatakan, sekali diulang lagi, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Luar biasa. Maria menjadi seorang yang spesial, yang sangat istimewa. Mengapa? Karena mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Ini luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini yang kita perhatikan di sini, yang menyatakan Yesus manusia dan Yesus juga adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kalau perhatikan di ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Namanya siapa? Yesus. Malaikat Gabriel mengatakan, namai dia Yesus. Yesus itu artinya apa? Kalau dalam perjanjian lama itu adalah Yosua. Yosua artinya apa? Keselamatan. Keselamatan. Yesus berarti keselamatan, juru selamat. Nah, dari pengertian ini juga sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa? Karena keselamatan itu hanya datangnya dari Tuhan. Keselamatan itu hanya Tuhan yang mampu memberikan. Manusia tidak mampu memberikan keselamatan. Hanya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ini suatu bukti menunjukkan Yesus yang lahir itu, dia bukan saja manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Dari namanya saja itu nama ilahi, yaitu juru selamat. Tak pernah dikatakan kepada manusia jadi juru selamat. Ada juru minum, ada juru apa, juru atau selain juru minum, ada juru yang lain, juru masak, kan gitu ya. Nah, tapi di sini katakan juru selamat. Nah, juru selamat itu Yesus. Nah, itu artinya Yesus itu adalah juru selamat. Keselamatan ini daripada Tuhan. Luar biasa. Di ayat yang terakhir 32 dikatakan, ia akan menjadi besar. Ia akan menjadi besar. Besar menunjukkan kepada pertumbuhan fisik. Wajarnya manusia bertumbuh dari yang lahir menjadi besar. Tapi hal yang sangat menarik ini menunjukkan ketika dia menjadi besar, berarti menunjukkan dia adalah manusia sejati. Membutuhkan namanya pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Yesus adalah manusia sejati. Lalu dikatakan lagi, disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan. Anak Allah yang maha tinggi. Disebut sebagai anak Allah. Saudara kasih Tuhan, bukan berarti Tuhan itu beranak. Ya, Tuhan itu beranak seperti ya yang diceramahkan oleh ustaz tertentu atau penceramah tertentu, dikatakan ya Yesus itu ya adalah anak. Tuhan beranak, siapa? Ya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Nah, bukan seperti itu. Bukan menunjukkan anak bahwa Bapak itu Tuhan itu beranak, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan anak di sini karena Yesus Kristuslah yang menjadi manusia, maka dipanggil sebagai anak yang diutus oleh Tuhan menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan dari Allah yang maha tinggi. Artinya apa? Bahwa asalnya Yesus bukan dari dunia ini. Sekalipun dia harus melalui proses kelahiran, asalnya Yesus itu datang dari tempat yang maha tinggi. Tempat yang maha tinggi di mana itu? Tempatnya Tuhan. Di mana itu? Ada di surga. Datang ke dunia. Ke dunia ini harus menjadi manusia. Yesus Kristus namanya. Nah, dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Ini menunjukkan kepada keilahiannya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, lalu saya perhatikan di kalimat berikutnya dikatakan, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya apa? Tahta Daud bapa leluhurnya. Ada tahta Daud. Tahta Daud bahkan dikatakan di ayat 34, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yehuda sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, luar biasa. Perhatikan di sini. Tahtanya itu dikatakan kalau melalui Daud menjadi suatu gambaran tentang tahtanya Yesus, kerajaan Yesus. Daud sudah tidak ada, Salomo sudah tidak ada, tahta kerajaannya sudah tidak ada. Tapi ini menjadi suatu gambaran, ini menjadi suatu tipologi menunjuk kepada tahta
Ya, tatanya siapa? Yesus. Yang artinya kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Tatanya tidak akan selama-lamanya. Nah, kalau kerajaannya tidak berkesudahan, kalau tatanya untuk selama-lamanya, berarti siapa itu? Bukan manusia biasa. Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Mengapa? Karena tatanya selama-lamanya. Karena kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Artinya ada terus-menerus. Yesus ada bukan pada saat dilahirkan secara ilahi. Yesus ada, sudah ada di dalam kekekalan. Sebelum dia menjadi manusia, dia sudah ada di dalam kekekalan. Makanya kita harus bisa membedakan Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai ilahi ataupun dia Tuhan yang sejati. Luar biasa. Dari penjelasan ini, beberapa ayat ini sudah sangat jelas. Bukti Yesus manusia sejati. Mengapa? Karena harus mengandung, harus dikandung melalui rahim Maria. Yang kedua, dia harus dilahirkan dari Maria sesuai dengan nubuatan Yesaya. Lalu kita perhatikan lagi, dikatakan sebagai manusia dia harus bertumbuh besar. Bertumbuh besar seperti layaknya manusia. Dia harus bertumbuh besar, mengikuti proses pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Tapi dari sisi keilahiannya luar biasa. Ibarat kita perhatikan janji penyertaan dari Gabriel kepada Maria, menyertainya untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan bahwa yang dikandungnya itu adalah anak Allah. Dia adalah Yesus Kristus. Namanya Juru Selamat. Arti dari Yesus Kristus itu adalah dari keilahian. Ini sudah jelas. Dari namanya menunjukkan kepada apa? Keilahiannya. Lalu hal yang kita perhatikan di sini, tatanya selama-lamanya. Nah, ini menunjukkan kepada keilahiannya. Bahkan dikatakan juga kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Ini juga membuktikan keilahiannya bahwa Yesus Kristus Allah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya hal ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk membuat kita makin bertumbuh akan pengenalan akan Yesus, membuat kita menyerahkan diri, percaya kepadanya. Dari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan mendengarkan renungan pengajaran ini tentang kelahiran Yesus adalah menyatakan kemanusiaannya dan sekaligus menyatakan keilahiannya. Dan akan dilanjutkan untuk ayat-ayat berikutnya di sesi berikutnya. Ikuti terus supaya saudara semakin diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sudah jelas, Yesus Tuhan, Yesus juga manusia. Shalom, Tuhan memberkati.